Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat video apakah Sukuna Megumi bisa mengalahkan Gojo tanpa Mahoraga. Di situ Abdikos mengatakan kalau Sukuna tidak akan bisa menang melawan Gojo tanpa bantuan Mahoraga, mengingat betapa pentingnya peran Mahoraga saat Sukuna melawan Gojo. Mulai dari melindungi Sukuna dari Unlimited Void, melindungi Sukuna dari Black Flash Gojo, dan tentu saja yang paling penting adalah menyediakan resep Wolf Dismantle pada Sukuna, sehingga Chef Sukuna tidak perlu banyak mencoba-coba resep dalam masakannya untuk bisa menembus Infinity Gojo. Yap, karena Sukuna Megumi mustahil untuk mengalahkan Gojo tanpa Mahoraga. Bagaimana kalau wujud 4 lengan alias Heian Sukuna yang melawan Gojo? Siapa yang akan menang? Berikut analisis detail dari Abdikos. Seperti biasa, Abdikos disclaimer dulu kalau Abdikos bukan fans Gojo atau fans Sukuna, karena karakter favorit Abdikos adalah Toji Fushiguro. Check out Jagged Bro. Pembahasan pertama, analisis kekuatan maksimal Gojo. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Gojo sendiri di airport persimpangan, kalau dia sudah all out saat melawan Sukuna Megumi. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan, pengalaman, serta humor gelap yang dia pelajari, namun tetap tidak bisa mencapai level Sukuna. Dan ini membuat Gojo sangat puas, karena selama bertahun-tahun menjadi penyihir yang terkuat, Gojo akhirnya tahu di mana batas kekuatannya. Jadi seberapa kuat Gojo dengan kekuatan maksimalnya? Berikut analisisnya. Pertama, Gojo mampu bertahan dari tebasan domain Sukuna menggunakan regenerasi super. Kenapa disebut regenerasi super? Karena Gojo menekan output energi positifnya hingga ke level maksimal, ditambah kemampuan Six Eyes untuk membuat output yang dikeluarkan sangat efisien. Hal ini membuat regenerasi super Gojo hampir setara adaptasi Mahoraga dan Jackpot Hakari. Kedua, Gojo mampu menyembuhkan teknik kutukan setelah domain dengan teknik kutukan pembalik. Secara logika ini mustahil bagi seorang penyihir Jujutsu, dimana setelah domain teknik kutukan mereka akan menguap untuk sementara waktu. Tapi Gojo bisa mengakali hal ini dengan menyembuhkan otaknya yang terbakar dengan teknik kutukan pembalik. Ketiga, kemampuan hand to hand combat Gojo sangat kuat. Bahkan dia berkali-kali unggul melawan Sukuna Megumi dalam hand to hand combat. Gojo berhasil mengajar Sukuna dalam keadaan ditebas Malevolent Shrine, sehingga membuat domain Sukuna hancur. Tanpa domain, Gojo juga berhasil mengajar Sukuna dengan brutal. Kemampuan hand to hand combat ini juga termasuk Black Flash dari Gojo sebanyak 4 kali secara beruntun, yang membuat dia masuk mode zone yang sangat kuat. Dalam mode zone, Gojo mampu mengajar Sukuna, Mahoraga, dan Agito sekaligus. Keempat, Gojo bisa memperkecil domainnya hingga seukuran bola basket, di mana domain kecil ini bisa bertahan dari tebasan terbuka Malevolent Shrine selama 3 menit. Hal ini dipelajari Gojo saat dia terjebak di Prison Realm. Kelima, beberapa teknik powerful Gojo lainnya seperti Maximum Blue yang bisa menghancurkan Agito, yang bahkan masih bisa eksis meski Agitonya sudah hancur. Kemudian Maximum Red dan Maximum Hollow Purple yang dikeluarkan Gojo dalam mode zone dengan segel tangan dan mantra yang super lengkap, menjadikan ini teknik pamungkas terakhir Gojo yang sangat-sangat powerful. Pembahasan kedua, analisis kekuatan maksimal Heian Sukuna. Sayangnya kita tidak pernah dan tidak akan pernah melihat kekuatan maksimal dari Heian Sukuna di manga Jujutsu Kaisen, karena Sukuna di Jujutsu Kaisen hanyalah inkarnasi dan jari ke-20 dia tidak pernah lengkap hingga Sukuna kalah. Jadi cara melihat Sukuna full power adalah dengan menceritakan flashback di zaman keemasan Jujutsu, atau sequel yang menceritakan Sukuna bereinkarnasi di zaman yang lebih modern. Misalnya di series Jujutsu Kaisen Next Generation yang menceritakan cucu Yuta Okkotsu. Jadi ya, analisis kekuatan maksimal Heian Sukuna masih berdasarkan fakta dan teori, dan berikut analisisnya. Pertama, Heian Sukuna punya keuntungan yang tidak akan bisa ditirukan penyihir lain, yaitu 4 lengan dan 2 mulut. Hal ini membuat Heian Sukuna mampu merapalkan 2 mantra dan 2 segel tangan secara bersamaan. Terlihat sepele, tapi sebenarnya kondisi ini sangat powerful karena teknik yang dikeluarkan dengan mantra dan segel tangan secara lengkap jauh lebih powerful daripada teknik yang segel tangan dan mantranya di skip. Bisa dibilang semua serangan Sukuna mode 4 lengan akan fatal. Di wujud 4 lengan, kekuatan hand to hand combat Sukuna meningkat drastis, yang mana Sukuna 4 lengan mampu unggul dari Kashimo wujud Beast Ember, termasuk unggul dari keroyokan semua penyihir. Kedua, Heian Sukuna punya energi kutukan yang sangat besar, bahkan dikatakan 2 kali lipat dari energi kutukan Yuta Okkotsu, yang seorang penyihir dengan energi kutukan terbesar di era modern.
Ketiga, penguasaan energi kutukan yang sangat hebat. Dikatakan kalau Sukuna mampu menghemat energi kutukan dia dengan sangat efektif dan efisien meski tanpa Six Eyes. Keempat, kecerdasan dalam pertarungan, di mana Sukuna bisa menirukan teknik jujutsu yang pernah diperlihatkan pada dia meski hanya sekali. Contohnya, Sukuna mampu merubah dirinya menjadi objek kutukan hanya dengan melihat Kenjaku. Sukuna mampu menirukan bagaimana Gojo menyembuhkan otaknya yang terbakar dengan teknik kutukan pembalik, termasuk menirukan bagaimana Gojo mengakali otaknya yang sudah terluka parah dengan memindahkan fungsi otak tersebut ke bagian yang masih fresh. Kelima, Sukuna punya powerful binding vow. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan kecerdasan Sukuna, di mana dia bisa menggunakan binding vow yang hampir selalu menguntungkan dia, mulai dari binding vow enchain, binding vow untuk menekan output energi kutukan, binding vow untuk mengaktifkan world dismantle atau teknik powerful lain secara instan tanpa segel tangan, binding vow untuk membatasi malevolent shrine selama 99 detik, serta binding vow untuk membuat api Kamino lebih powerful dengan menargetkan banyak objek sekaligus. Keenam, Sukuna punya teknik instant kill yaitu dismantle, cliff yang diperkuat, serta api Kamino yang bisa menghanguskan Mahoraga dengan regenerasi super dia. Teknik ini akan lebih powerful jika 4 lengan Sukuna masih utuh, karena dia akan melakukannya dengan mantra dan segel tangan yang lengkap. Ketujuh, Heian Sukuna punya 2 senjata powerful, yaitu pisau Kamutoke yang mampu mengeluarkan petir mematikan, di mana Bird Strike Meme yang mampu membunuh roh kutukan kelas spesial secara instan. Tampak cupu di hadapan Kamutoke Sukuna. Berikutnya, Sukuna punya tombak Hiten yang kekuatannya masih misterius. Kedelapan, Heian Sukuna punya ketahanan tubuh yang sangat kuat. Saking kuatnya, sekelas Hollow Purple Yuta dari Titik Buta tidak mampu membunuh Sukuna, termasuk 8 kali Black Flash beruntun, bahkan lebih jika dihitung yang tidak beruntun. Masih belum cukup untuk membunuh Sukuna. Kesembilan, Sukuna mampu mengeluarkan 7 kali Black Flash beruntun dalam pertarungan, yang itu artinya 3 kali lebih banyak dari Gojo. Dengan 7 kali Black Flash, Sukuna akan membuka potensinya dalam mode zone menjadi lebih kuat. Ke-10, Sukuna punya teknik Domain Amplification yang bisa digunakan untuk menembus Infinity Gojo, baik itu di dalam domain saat masih adu domain atau menembusnya di luar domain. Ke-11, Sukuna punya kecepatan super yang bahkan bisa mengungguli Kashimo mode Beast Ember, di mana kecepatan Sukuna 4 lengan membuat Beast Ember Kashimo sulit bereaksi. Ke-12, Sukuna punya teknik Hollow Wicker Basket yang bisa mengcounter domain layaknya simple domain. Dengan wujud 4 lengan, Sukuna bisa mempertahankan teknik ini sambil bertarung dalam domain tanpa takut dengan efek pasti kena domain expansion. Ke-13, teknik kutukan pembalik Sukuna sangat berbahaya karena bisa digunakan untuk mempertahankan wujud 4 lengannya yang sangat powerful. Bahkan jika teknik kutukan pembalik Sukuna tidak bisa digunakan, Sukuna tetap bisa menghack tubuh 4 lengannya, seperti memompa energi kutukan di jantungnya agar terus berdetak, atau memindahkan fungsi otak domain jika memang domain dia menghilang dan tidak bisa disembuhkan dengan teknik kutukan pembalik. Tentunya hal ini harus dengan bantuan Black Flash. Pembahasan ketiga, Gojo versus Heian Sukuna. Siapa yang menang? Dari analisis kekuatan saja sudah bisa ditebak siapa yang akan menang jika Gojo melawan Heian Sukuna. Yap, Heian Sukuna akan menang dengan telak melawan Gojo, mengingat kekuatan dia yang luar biasa, yang bahkan mampu membantai keroyokan penyihir super kuat di masa lalu. Ingat ya, yang Abdikos katakan di sini adalah Heian Sukuna dengan senjata lengkap dia dan tubuh asli bukan tubuh inkarnasi. Yang masih layak diperdebatkan adalah Sukuna 4 lengan inkarnasi dengan kekuatan 19 jari. Apakah dia bisa menang melawan Gojo? Yap, bagaimana jika sejak awal pertarungan dengan Gojo, Sukuna langsung masuk mode 4 lengan? Bisakah Sukuna menang dengan mudah? Jawaban dari Abdikos adalah bisa. Pembahasan keempat, kapan Gojo akan kalah dari Sukuna 4 lengan? Seperti yang kita tahu, Sukuna unggul dari Gojo dalam adu domain, tapi Gojo bisa bertahan dalam domain Sukuna dengan regenerasi super dia, plus Gojo unggul dalam hand to hand combat melawan Sukuna Megumi. Jadi ya, disinilah kunci dari kekalahan Gojo melawan Sukuna 4 lengan, yaitu dengan wujud 4 lengan Sukuna bisa unggul dari Gojo dalam hand to hand combat. Yang perlu dilakukan Sukuna hanyalah menghajar Gojo sampai regenerasi super dia menjadi lemah supaya lebih mudah memahami. Mari kita masuk ke pertarungan realnya. Setelah Gojo kalah adu domain untuk pertama kalinya, Gojo menggunakan regenerasi super dan berusaha kabur keluar dari domain Sukuna dengan kecepatan fisik dia.
Dan ya, Sukuna Megumi bisa menyusul kecepatan fisik Gojo untuk mencegahnya kabur dari domain terbuka Sukuna. Sayangnya ini adalah Sukuna Megumi yang tidak punya 4 lengan, jadi dia kalah hand to hand combat melawan Gojo. Abdikos yakin hasilnya akan berbeda jika itu adalah Sukuna 4 lengan dengan kecepatan super yang melebihi Beast Ember Kashimo. Sukuna 4 lengan akan menghajar Gojo di dalam domain, baik itu dengan kekuatan fisik atau teknik kutukan yang diperkuat dengan mantra dan segel tangan. Jadi ya, tinggal menunggu waktu sampai Gojo yang sudah tidak berdaya dicengkram Sukuna 4 lengan lalu dipenggal dari jarak dekat menggunakan Kamutoge atau Cliff yang diperkuat. Pembahasan kelima, kenapa Sukuna tidak menggunakan wujud 4 lengan sejak awal? Jawaban dari hal ini adalah karena tidak ada sumpah pengikat yang membuat para penyihir tidak boleh mengintervensi pertarungan Gojo versus Sukuna. Jadi Sukuna punya beban untuk menghemat kemampuan dia saat nanti menghadapi keroyokan para penyihir setelah mengalahkan Gojo. Alasan Sukuna menggunakan kartu as wujud 4 lengan saat melawan Kashimo adalah karena wujud Sukuna Megumi yang terluka parah tidak mampu mengalahkan Kashimo wujud Beast Ember. Apalagi Kashimo tidak mempan dengan petir Kamutoge. Jadi Sukuna tidak punya pilihan lain selain menunjukkan kartu as dia, yaitu wujud 4 lengan. Dan ya, wujud 4 lengan adalah kartu as terbesar Sukuna. Jika sejak awal dia sudah membuka kartu as, maka akan sangat merepotkan saat para penyihir tiba-tiba datang mengeroyoknya. Apalagi Gojo punya kemampuan teleport untuk kabur dari Sukuna 4 lengan. Bisa-bisa Sukuna akan kalah melawan keroyokan para penyihir plus Gojo yang sudah menganalisa kekuatan Sukuna 4 lengan. Pertanyaannya, kenapa Gojo tidak banyak menggunakan kekuatan teleport saat melawan Sukuna Megumi? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah, akan Abdikos buatkan jawaban di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.